Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alia dengan NIM 234110185 dari Program Studi Pendidikan Domestik. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Psikologi dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, FPDI. Materi yang akan saya bahas yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau disingkat ADHD. Apa itu ADHD? ADHD adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah gangguan pemusatan perhatian dan atau hyperaktivitas. Pada usia berapa bisa terlihat dan apa saja gejala ADHD? Nah, sebagian besar ADHD bisa terdeteksi pada anak usia 6-12 tahun. Gejala utamanya adalah sulit memusatkan perhatian, serta berperilaku impulsif, hyperaktif, dan inattensi, yang timbulnya lebih sering dan lebih berat pada anak-anak seusianya, sehingga menimbulkan HYD yang dalam artian gangguan dalam fungsi mereka sehari-hari, dan juga menimbulkan penderitaan bagi anak ini. Perilaku hyperaktif seringkali digambarkan dengan perilaku yang aktif, yang dalam artian aktifnya itu berlebihan. Seperti si anak ini tidak mau diam, lalu misalnya di kelas bolak-balik gangguin temannya yang sedang mengerjakan tugas, terus pinjam pensil, pinjam penghapus, dan lain-lain. Nah, sedangkan impulsif cenderung perilaku yang lebih bertindak, tapi tidak berpikir terlebih dahulu, kesannya seperti nekat. Salah satu contoh dari perilaku ini adalah, misalnya adalah yang putus di sekolah, dia langsung naik ke gedung sekolahnya, dan langsung naik ke genteng sekolah tanpa berpikir bagaimana dia bisa turun. Nah, seperti itu contoh perilaku dari impulsif. Berikutnya adalah inattensi. Mereka cenderung tidak bisa memusatkan perhatian dengan baik, akan tetapi anak ADHD ini sangat selektif atentif atau kesulitan memusatkannya, yaitu pada hal-hal yang membutuhkan perhatian yang sangat besar dan konsentrasi dalam belajar. Sedangkan dengan hal-hal yang dia sukai, dia tidak akan masalah dan bisa berkonsentrasi dengan baik. Apa penyebab anak mengalami ADHD? Penyebab anak dari ADHD ini belum diketahui secara pasti. Namun, menurut beberapa penelitian mengatakan 1. Karena faktor risiko, yaitu lahir dengan berat badan yang rendah. 2. Faktor genetik, yaitu yang orang tuanya memiliki riwayat ADHD. 3. Bisa karena problem ketika ibunya sedang mengandung karena merokok atau minum minuman beralkohol. Nah, merokok ini dikatakan pada persalinan memiliki resiko anak mengalami ADHD 3-4 kali dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Dan ada yang terakhir yaitu karena sugar rush atau mengkonsumsi gula berlebihan. Namun, apa ini belum terbukti benar. Akibat daripada risiko tersebut, apakah perkembangan otak dari anak ADHD yang mengalami gangguan sehingga kemampuan dari otak bagian depan mengalami gangguan. Sehingga kemampuan anak ini mengontrol diri untuk menjadi terganggu. Nah, bagaimana sih penanganan anak ADHD? Penanganannya sendiri yaitu dengan kombinasi terbaik, yaitu berupa pemberian obat-obatan dan psikoterapi. Tidak ada jalan pintas untuk menangani kasus ADHD ini. Penanganan kasus ini juga harus membutuhkan kesiapan dan komitmen dari segi waktu, emosi, maupun keuangan. Walaupun ADHD itu tidak bisa disembuhkan dengan sepenuhnya, dengan pengobatan yang diberikan dapat meredakan gejala ADHD dan memampukan penderitanya untuk menjalani hidup dengan normal. Obat yang umum diberikan untuk anak penderita ADHD adalah methylphenidate, dan obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan senyawa kimia pada otak sehingga dapat meredakan gejala ADHD. Nah, ini contoh gambar anak pengidap ADHD. Sekian presentasi dari saya tentang Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.